Nggih, baik. Ijen share screen nggih, Pak. Niki modul ajar saya. Ya, ini modul ajar berbasis Problem Based Learning atau PBL. Di sini sudah terdapat profil pelajar Pancasila dan juga pelajar rahmatan lil alamin. Sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran yaitu laptop, LCD proyektor, speaker, jaringan internet, terus YouTube atau dokumen pribadi. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk peserta didik. Yang kedua, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, menyampaikan cakupan materi, tujuan, dan kegiatan yang akan dilakukan, lingkup dan teknik penilaian. Yang ketiga, mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama, guru menyuruh peserta didik untuk membuka teks bacaan surat Al-Maun pada juz amma mereka masing-masing. Yang kedua, guru membaca surat Al-Maun dengan diikuti oleh peserta didik secara klasikal dan juga individu. Yang ketiga, guru menyiapkan alternatif video atau audio bacaan surat Al-Maun. Selanjutnya, guru menayangkan materi pembelajaran yang berbentuk PowerPoint, berikut linknya. Yang kelima, guru kemudian meminta siswa untuk membaca secara mandiri bacaan surat Al-Maun secara bergantian. Kemudian guru dan siswa mengoreksi bacaan siswa. Selanjutnya, siswa secara berkelompok mendapatkan amplop yang berisi kartu ayat dan terjemahan surat Al-Maun dan memasangkannya dengan benar. Kemudian siswa bersama pasangan ayat dan juga terjemahan surat Al-Maun dengan bimbingan guru. Yang ke-9, guru memberikan refleksi pembelajaran dan penguatan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini, guru memberikan kesimpulan atau rangkuman dari materi yang disampaikan dalam satu pembelajaran. Kemudian mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan melakukan hening sejenak dan berdoa. Selanjutnya, guru bersama peserta didik bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran. Untuk asesmen penilaian yang saya gunakan itu ada asesmen formatif yang berisi tentang penilaian sikap spiritual, terus penilaian sikap sosial, penilaian keterampilan, dan juga ada asesmen formatif. Kemudian ada juga asesmen sumatif. Di sini juga sudah saya lampirkan kisi-kisi tes sumatif dan juga soal-soalnya. Untuk kegiatan pengayaan dan remedial, pengayaan siswa yang sudah mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran dalam kegiatan pengayaan yang melibatkan eksplorasi lebih dalam pada materi. Di sini yang kedua, remedial, yaitu tahap remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. Tes remedial ini dilakukan sebanyak 3 kali, yang apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Bagi siswa yang belum menguasai materi, guru terlebih dahulu mengidentifikasi hal-hal yang belum dikuasai. Selanjutnya, guru memberikan bimbingan peserta didik mempelajari hal-hal yang belum dikuasai dan melakukan penilaian kembali baik tes maupun penugasan. Pelaksanaan remedial
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan. Misalnya 30 menit setelah jam pulang. Eh, untuk perbedaan PBL, kalau PBL itu siswa dituntut untuk berpikir secara kritis, yang mana guru itu hanya sebagai fasilitator. Sedangkan PJBL itu siswa menciptakan proyek berdasarkan topik atau materi yang diajarkan. Terus PJBL itu juga berpusat pada siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam pada suatu topik seperti itu, Pak. Ini kalau materi ada itu di PJBL kan bisa nggak kira-kira? PJBL bisa, Pak, nanti untuk proyeknya itu bisa kaligrafi. Kalau kemarin itu saya membuat video, Pak. Video hafalan seperti Pildacil gitu, Pak. Targetnya jelas ya. Iya, nggih. Ya, capaian capaian apa namanya lulusannya jelas. Bahwa Nggih, ini mau begini mau begini. nggih. Kalau belajar itu adalah proses perubahan perilaku dan ilmu pengetahuan. Sedangkan pembelajaran itu adalah kegiatan yang berproses melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Mungkin seperti itu, Pak, perbedaan dari belajar dan pembelajaran. Teori pembelajaran. Teori pembelajaran itu yang saya ketahui itu ada teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan juga teori belajar humanistik. J. Kalau yang saya ketahui, asesmen itu ada dua. Yang pertama asesmen formatif dan juga asesmen formatif. Untuk asesmen formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi baik di awal maupun sepanjang proses pembelajaran, Pak. Untuk yang asesmen sumatif itu biasanya dilakukan di akhir semester. Tujuannya untuk mengukur hasil belajar siswa. Itu materi saya tadi tentang memahami surat Al-Maun, Pak. Nggih. Karena di sekolahan saya sendiri untuk membaca Al-Quran itu tingkat keaktifannya itu masih kurang, makanya saya memakai materi ini untuk dijadikan sebagai eh, bahan tindakan kelas dan juga modul ajar yang saya pakai gitu. Coba keluarga begitu. Nggih, Outputnya baik. outputnya nanti anak-anak itu memanfaatkan lingkungan sekitar yang masih ada tanah-tanah kosong itu untuk ditanami toga ini, Pak, tanaman obat keluarga ini. Ini tidak berat ya kalau anak-anak ini. Ini mau dipraktekkan di sekolah atau di rumah? Ini mau di sekolah aja, Pak. Oke, kalau di sekolah kan bisa dimanfaatkan. Nggih. Judul PTK saya itu peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi surat Al-Maun melalui metode cooperative learning tipe Make Match pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Juruk semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi ghafurur rahim.
Oh nggih. Alhamdulillah.